Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang modul join. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Intanti Kurnia Dwi Septia dengan NIM akhir 2050 dan rekan saya Lia Duyanti dengan NIM akhir 2040 dan Karisma Rizkia dengan NIM akhir 2071. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ini kita akan menseleksi dua tabel. Yang pertama itu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang, terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini itu yang pertama kita seleksi dulu dari tabel P atau produk dengan kolom product name, kemudian dari tabel P dengan kolom unit price, kemudian terdapat C dengan kategori ID. Nah, kita seleksi dari tabel produk, kemudian kita joinkan atau kita gabungkan si kategori sini, kita joinkan kategori ID dari tabel C atau kategori dengan tabel produk dengan nama kolom kategori ID. Nah, kemudian kita urutkan dari kategori ID dari tabel kategoris. Nah, seperti yang kita lihat di dalam outputnya, dapat kita lihat ini terdapat product name dengan unit price sekian, kemudian juga kategori ID sekian. Kemudian yang kedua ini tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, untuk query-nya, ini kita dapat menseleksi dari tabel C untuk company name, kemudian tabel O dengan kolom order ID, kemudian tabel O lagi atau tabel orders dengan order date. Nah, dimana kita ini ambil dari tabel customer, kemudian kita joinkan tabel orders. Ini yang kita joinkan adalah customer ID dari tabel orders dan juga tabel customer. Nah, kita karena disuruh mengurutkan dari company name, maka dari itu kita pakai order by dari tabel C atau customer dengan kolom company name. Dapat kita ketahui, nah seperti ini, diurutkan dari company name dengan order ID sekian dan juga order date sekian. Kemudian untuk yang ketiga, adalah tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Nah, untuk query-nya itu kita bisa seleksi pada tabel produk, tabel order dengan kolom product ID, kemudian order ID, dan juga order date. Nah, kita itu seleksi dari tabel orders. Kemudian kita joinkan terlebih dahulu, atau kita gabungkan order detail dengan kode OD ini. Nah, kita joinkan order ID dari OD dengan order ID dari tabel orders. Dan juga kita joinkan sekali lagi dari products, itu product ID-nya, product ID dari produk dan juga dari order
details dapat kita lihat di outputnya. Seperti ini terdapat product ID, order ID, dan juga order date yang sudah kita gabungkan dari tabel 1 dengan tabel yang lainnya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu select lebih dari 2 tabel. Nah, untuk soal pertama yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, untuk yang pertama itu kita analisis data ini berasal dari tabel mana. Untuk pertama yaitu order ID itu berasal dari tabel order atau O, kemudian tanggal order atau order date ini juga berasal dari tabel O, kemudian nama barang ini berasal dari produk, dari tabel produk atau product name, dan untuk harga barang yang terjual itu berasal dari produk, yaitu unit price. Nah, untuk query-nya yaitu select O order ID, O order date, P product name, P unit price. Untuk O itu representasi dari tabel O dan P itu aliasnya dari tabel produk from orders O. Kemudian digabungkan antara order details atau OD dari OD order ID menjadi O order ID dan menggabungkan produk P dari OD produk ID menjadi P produk ID. Nah, untuk outputnya itu bisa dilihat dari order ID, order date, product name, sama unit price-nya. Kemudian yang kedua yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, untuk analisis datanya yaitu nama lengkap employee itu berasal dari tabel employee atau E. Terus untuk data nama teritori itu berasal dari tabel T atau teritori. Nah, untuk query-nya select untuk menampilkan data E first name dan E last name-nya sebagai nama lengkap employee-nya, dan T territory description sebagai nama teritori employee yang ditempati oleh employee dari tabel employees E, kemudian digabungkan jadi employee territories atau ET dari ET employee ID sama menjadi employee ID dan menggabungkan territories T dari T territory ID menjadi ET territory ID. Nah, untuk outputnya itu bisa dilihat dari nama employee dan nama teritorinya. Selanjutnya itu soal nomor 3, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, untuk analisis tabelnya itu, analisis datanya, yang pertama itu company name, itu sebagai nama customernya itu berasal dari tabel customer atau C. Kemudian order ID itu berasal dari tabel O, order date juga dari tabel O. Kemudian company name sebagai nama shipper itu berasal dari tabel shipper atau S. Dari from orders O, kemudian digabungkan antara customer C, dari C customer ID menjadi O customer ID, digabungkan ke tabel order, kemudian menggabungkan shippers S, dari S shipper ID menjadi O ship via, itu berarti shipper digabungkan ke tabel order. Kemudian untuk outputnya itu bisa dilihat nama customernya, order ID, order date,
dan nama shippernya. Kemudian soal yang nomor 4, itu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, untuk analisis datanya itu, company name itu berasal dari tabel shipper atau S, dan kategori name itu berasal dari tabel kategoris atau C, from products P dari tabel products, kemudian digabungkan dari suppliers S, dari supplier ID digabungkan ke tabel produk menjadi supplier ID, kemudian digabungkan kategori C dari tabel kategori ID, dari tabel C kategori ID menjadi tabel produk kategori ID. Nah, untuk outputnya itu akan muncul company name beserta kategori name-nya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu select multi tabel dengan syarat. Nah, yang pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah, di sini kita akan select produk name, unit price, dan kategori name. Nah, dari selectnya ini, produk name ini yang berasal dari tabel produk, unit price dari tabel produk, dan kategori name ini dari tabel kategoris. Nah, di sini dari tabel produk akan dijoinkan dengan tabel kategoris. Nah, di sini kategoris name-nya itu harus beverage dan unit price-nya yaitu harus kurang dari 10. Jadi kita query on dalam kurung C ini untuk sebagai tabel dari kategori. Jadi kategori name sama dengan beverage dan N dari unit price. Unit price ini dari tabel produk yang kurang dari 10. Nah, outputnya akan keluar nanti produk name, unit price, dan kategori name. Kategori name-nya semua berasal dari beverage dan untuk unit price-nya semua kurang dari 10. Selanjutnya yaitu nomor 2. Nomor 2 yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian berurut berdasar tanggal pembelian. Nah, untuk query-nya di sini kita select dari tabel customers, yaitu kolom company name, lalu kolom country, nah, dan juga kolom order ID, tapi dari tabel orders, dan juga order date dari tabel orders. Nah, di sini dari tabel orders akan dijoinkan dengan tabel customers. Nah, di sini customer ID sama customer ID. Nah, customer ID pada tabel orders itu sama dengan customer ID pada tabel customers. Nah, di mana country-nya yaitu semua berasal dari USA dan order date-nya kurang dari tahun 1997 bulan 1 dan tanggal 1. Kenapa di sini dijabarkan tanggal dan bulan? Karena jika hanya dimasukkan tahunnya saja tidak akan muncul atau error. Nah, order by di sini untuk mengurutkan order date dari yang terkecil karena menggunakan ASC. Nah, selanjutnya
Selanjutnya nomor 3 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini query-nya kita select company name. Nah, company name ini dari tabel company. Di sini dialiaskan atau di kolomnya akan dirubah menjadi nama kolomnya akan dirubah menjadi customer. Nah, untuk order ID, nah di sini order ID dari tabel orders. Nah, selanjutnya order date dari tabel orders, ship name dari tabel orders, country dari tabel employees. Nah, untuk ship country dari tabel orders. Nah, di sini dari tabel orders akan dijoinkan dengan customers yang dimana customer ID pada tabel order sama dengan customer ID pada tabel customers. Nah, lalu dijoinkan juga pada tabel employees yang dimana employee ID pada tabel employees sama dengan employee ID pada tabel orders. Nah, di mana country-nya pada tabel employee sama dengan ship country pada tabel orders. Dan order date-nya pada lebih dari 1997 bulan 12 tanggal 31. Nah, di sini akan muncul customer, order ID, order date, ship name, dan ship country, yang dimana country dan ship country-nya ini sama-sama dari USA. Untuk order date-nya akan lebih dari tahun 1997. Nah, di sini sudah dimulai dari 1998 bulan 1 dan tanggal 1. Selanjutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, di sini kita lihat query-nya. Query-nya akan select company name dari tabel suppliers dan kategori name dari tabel kategori dan unit price dari tabel produk. Nah, di sini dari tabel suppliers akan dijoinkan dengan tabel produk yang dimana supplier ID sama dengan supplier ID. Nah, di mana supplier ID pada tabel produk sama dengan supplier ID pada tabel suppliers. Nah, di sini juga dijoinkan pada tabel kategoris yang dimana kategoris ID pada tabel kategori sama dengan kategoris ID pada tabel kategoris. Nah, di sini di mana unit price-nya antara 5 sampai 10. Jadi kita query where P itu untuk tabelnya unit price, nah between 5 and 10. Nah, gitu. Nanti outputnya akan keluar company name, kategori name, dan unit price-nya. Unit price-nya ini antara 5 dan 10. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu self join dan outer join. Untuk soal yang pertama yaitu soal yang pertama yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, hubungan antara employee dan pimpinan itu dari pimpinan ke karyawan itu one to many, jadi karyawan itu adalah E1 dan pimpinannya itu E2. Nah, di query-nya itu select untuk menampilkan E1 first name dan E1 last name-nya sebagai nama karyawannya dan E2 first name dan E2 last name-nya sebagai nama pimpinannya from employees S1. Kemudian digabungkan antara employees E2 dengan employees E1 itu
dan employees E2 digabungkan di sebelah kanan dengan menggunakan right outer join dari E2 employee ID menjadi E1 reports to. Nah, untuk reports to sendiri ini adalah fungsi untuk merepresentasikan hubungan hierarki antara karyawan dengan pimpinan atau bawahan dengan atasannya. Nah, reports to ini di sini kalau E1 reports to ini untuk menunjukkan siapa pimpinan dari E1-nya atau karyawannya. Nah, dari outputnya itu bisa dilihat ada tabel karyawan dan pimpinan. Jadi nanti dari karyawan-karyawan tersebut akan terlihat siapa pimpinan dari karyawan tersebut. Selanjutnya soal nomor 2 itu, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi ini sebenarnya sama aja sama soal pertama. Untuk query-nya yaitu select E1 first name dan E1 last name sebagai nama bawahan dan E2 first name dan E2 last name sebagai nama pimpinannya dari employees E1 kemudian digabungkan dengan employees E2 digabungkan di sebelah kiri jadi memakai left outer join dari E2 employee ID menjadi E1 reports to. Nah, untuk reports to ini juga menampilkan hubungan hierarki antara bawahan dengan pimpinan agar tahu siapa pimpinan karyawan tersebut atau bawahannya. Nah, untuk outputnya itu bisa dilihat nama bawahan dan nama pimpinan. Nah, untuk nama bawahan yang tabel pertama itu, yang Andre Fuller, itu karena dia adalah pimpinan, jadi dia tidak memiliki bawahan. Atau di dalam tabel nama pimpinannya dia bakal tertulis 0. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.